suasana yang aku dapatkan dari majelis baginda Rasulullah SAW pun mulai sirna. Maka terlintas dalam pikiranku, ternyata keadaanku berbeda dengan keadaan ketika di majelis baginda Rasulullah SAW. Aku berkata dalam hati, kamu telah menjadi munafik, karena kenyataannya di hadapan baginda Rasulullah SAW keadaanmu seperti itu, dan sesampainya di rumah keadaanmu seperti ini. Akhirnya aku keluar rumah dalam keadaan menyesal dan sedih sambil berkata, Hanzalah, kamu telah munafik. Saat itu aku berpapasan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku berkata kepadanya, Hanzalah telah menjadi munafik. Mendengar perkataan ini, dia berkata, Subhanallah, apa yang sedang kamu katakan? Ini tidak mungkin. Kemudian aku pun menceritakan apa yang aku alami, bahwa ketika kami berada di majelis baginda Nabi SAW, saat beliau bercerita tentang surga dan neraka seolah-olah nampak di depan mata kita. Namun ketika aku pulang ke rumah dan bercanda dengan anak istri, berbicara tentang harta, benda, dan lain-lain, semua pengaruh yang aku dapatkan bersama baginda Rasulullah SAW terlupakan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, hal itu juga terjadi pada diri saya. Kemudian keduanya menemui baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, aku telah menjadi munafik. Beliau berkata, apa yang terjadi? Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu bercerita, ya Rasulullah, jika kami berada di hadapanmu dan engkau menceritakan surga dan neraka kepada kami, seolah-olah keduanya nampak di depan mata. Akan tetapi, jika kami berpisah dengan engkau, bercanda dengan anak istri kami, dan sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, semua terlupakan. Lalu beliau menjawab, demi zat yang nyawaku berada di dalam kekuasaannya, jika setiap saat keadaanmu selalu seperti ketika bersamaku, maka para malaikat akan berjabat tangan denganmu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan. Wahai Hanzalah, hanya saja keadaan seperti ini adalah langka, tetapi terkadang seperti ini, terkadang seperti itu. Dari kitab Ihya Ulumuddin dan Sahih Muslim. Faedah dari kisah ini, manusia memiliki keperluan hidup yang harus ditunaikan, yaitu makan, minum, anak, dan istri. Bahkan menanyakan keadaan mereka pun penting. Demikian pula, usaha mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan mata adalah penting. Meskipun kita tidak mampu setiap saat, kita jangan terlalu berharap setiap saat dapat mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan mata. Karena itu adalah derajat yang langka. Sebab itu adalah seperti derajat para malaikat. Mereka tidak disibukkan dengan urusan ini, tanpa memikirkan anak istri, tanpa memikirkan mata pencarian, dan tanpa memikirkan urusan keduniaan. Sebaliknya, manusia senantiasa dibebani keperluannya sebagai manusia, sehingga tidak dapat menetap dalam satu keadaan seperti malaikat. Dengan demikian, yang harus kita renungkan adalah betapa tinggi perhatian para sahabat radhiyallahu anhum terhadap agama mereka. Jika sedikit saja keadaan mereka berubah dibandingkan ketika bersama baginda Nabi SAW, mereka menyangka bahwa diri mereka sudah munafik. Na'udzubillah. Perasaan cinta akan menimbulkan beribu macam prasangka buruk dan kekhawatiran. Jika anak kita yang kita cintai sedang dalam perjalanan, kita mengkhawatirkan perjalanannya. Jika kita mengetahui bahwa daerah yang dituju terkena wabah penyakit atau bencana, betapa banyak surat serta telegram yang akan kita kirimkan. Demikian Rara, kisah yang bisa saya sampaikan, yaitu kisah yang ke-11. Kisah yang ke-11 ini merupakan
merupakan kisah yang terakhir dari bab kedua. Semoga bisa menambah perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nanti kita akan bacakan kisah yang pelengkap, insya Allah ya Raya, kisah pelengkap, yaitu kisah-kisah keadaan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Dara, kisah yang ke-11 yang bisa ayah sampaikan. Ayah tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.